Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi at-thayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan membaca kitab Akhtaul Mar'ah fil Aqidah, kesalahan-kesalahan wanita di dalam berakidah. Kita di pembahasan tentang kesalahan wanita dalam berakidah, yaitu al-halif bighairillah, bersumpah dengan nama selain Allah. Ya. Apa arti sumpah para jemaah? Sumpah itu ta'kidul kalam bidzikril mu'azzam. Sumpah artinya menguatkan perkataan dengan menyebutkan sesuatu yang diagungkan. Ya, menguatkan perkataan dengan menyebutkan sesuatu yang diagungkan. Nah, kalau yang disebutkan sesuatu yang diagungkan itu selain Allah, maka ini jatuh kepada syirik. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak." Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah syirik. Dan syiriknya, apakah syirik besar atau kecil? Tolong diingat sebuah atau dihafalkan sebuah kaidah. Setiap mensetarakan Allah dengan makhluk di dalam perkataan, yakni taswiyatu ghairillahi billahi fil kalam atau fil qaul, fahuwa syirkun asghar. Setiap mensejajarkan Allah dengan makhluk dalam perkataan, maka ini syirik kecil. Contohnya mengatakan kalau tidak ada Allah dan kamu, ini mensejajarkan Allah dengan makhluk kan dalam perkataan. Atau mengucapkan masya Allahu wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendak kamu. Atau bersumpah, karena sumpah adalah kalam, ucapan, maka semua ini syiriknya besar apa kecil? Syirik kecil. Ini pada asalnya syirik kecil. Namun ingat, syirik kecil pada asalnya memang kecil, tapi berubah menjadi besar tergantung nanti keyakinannya, tergantung hatinya, tergantung keyakinannya. Ya. Tapi kita baca kembali di halaman 52 sekarang, yaitu Al-Imam Hakim halaman 58, Bu ya. Wa akhrajal Hakim bisanadin sahih an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, dikeluarkan oleh Imam Hakim dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai kepada keduanya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, kullu yaminin, setiap sumpah. Jadi sumpah itu dalam bahasa Arab ada dinamakan yamin, ada dinamakan qasam, ada dinamakan halif. Ya, jadi ada yamin, ada qasam, ada halif. Ini semua artinya sumpah. Kullu yaminin yuhlafu biha dunallahi syirkun. Setiap sumpah yang disumpahkan dengan selain nama Allah adalah syirik. Ya. Demikian pula hadis yang lain, man halafa bil amanah falaysa minna. Siapa yang bersumpah dengan amanah maka bukan golongan kami. Bapak Ibu, kalau di Indonesia ini kita tidak sering mendengar orang sumpah dengan nama amanah atau dengan kata amanah. Tapi kalau kita di Saudi Arabia atau di Arab sana, sering sekali kita mendengar, ya. Di pasar misalnya ada orang yang membeli buah-buahan, lalu buah-buahan ini bagus tidak, lalu yang jual mengatakan barang ini bagus. Terus dia ngomong begini, bil amanah. Lalu orang Arabnya juga ngomong bil amanah. Na'am, bil amanah ya. Maksudnya itu sumpah. Jadi wallah barangnya bagus demi Allah gitu. Tapi ngomongnya bil amanah. Bi itu kan kata sumpah, bi, wa dan ta. Jadi tallahi, billahi, wallahi, itu sumpah. Ini bil amanah berarti demi amanah, yakni amanah betul barangnya bagus. Nah, itu sumpah dengan amanah. Itu juga tetap dilarang karena kata Nabi laisa minna. Ya.
Demikian pula Al-Imam Al-Bukhari di halaman 59. Wa akhrajal Bukhari wa Muslim, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adraka Umar ibn al-Khattab, bahwasanya Nabi mendapati Umar bin Khattab wa yasiru fi raqbin, Umar sedang berjalan dalam satu rombongan, yahlifu bi abihi, lalu Umar bersumpah dengan nama bapaknya. Para jemaah sekalian, kalau kita perhatikan, jadi sahabat sendiri kalau urusan syirik kecil bisa jatuh ya. Bagaimana sekelas Umar bin Al-Khattab, dia bersumpah dengan nama bapaknya, dan ini merupakan kesyirikan. Maka sangat bahaya sekali syirik kecil ini, sampai kata Nabi, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar, perkara yang paling aku khawatirkan menimpa kalian itu syirik kecil. Yaitu bagaimana syirik kecil? Orang beribadah lalu sholat misalnya dibagus-baguskan sholatnya, itu syirik kecil. Asyirkul asghar yakni riya contohnya, termasuk bersumpah dengan nama selain Allah. Maka ketika Umar bersumpah dengan nama bapaknya, faqala, maka Rasul pun bersabda, ala innallaha yanhakum, ketahuilah bahwasanya Allah melarang kalian antahlifu bi abaikum, bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian. Man kana halifan, siapa yang bersumpah, falyahlif, maka hendaklah bersumpah billahi, dengan menyebut nama Allah, auliyasmut, atau kalau enggak diam, jangan sumpah. Nah ini para jamaah sekalian, hadis ini ya, hadis ini dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar ya, di dalam kitab Fathul Bari, kata beliau, qala ulama as-sirru fin nahyi, para ulama berkata bahwa rahasia dilarangnya sumpah dengan menyebut nama selain Allah, yakni annal halifa bisyai', karena orang yang bersumpah dengan sesuatu maka itu yaqtadi ta'dhimahu, konsekuensinya mengagungkan. Sementara wal adhamah, hakikatnya, keagungan hakikatnya, innama hiya lillah wahdah, hakikatnya hanya milik Allah semata. Jadi sumpah itu karena ada unsur pengagungan, sementara kita tidak boleh mengagungkan sesuatu selain Allah, yang pengagungan itu seperti kita mengagungkan Allah, seperti di dalam bersumpah ya. Syekh Hamid Al-Faqih rahimahullah mengatakan, fannahyu 'anil halif bighairillahi innama jali anna haqiqatal yamin wal qasdi minhu innama huwa ta'kidu halif qaulahu bil qasam bil mahlufi bihi. Jadi larangan bersumpah dengan nama selain Allah adalah karena hakikat sumpah itu adalah menguatkan perkataan orang yang bersumpah dengan sesuatu yang disumpahkannya itu, dengan alladzi yaqdiru an yantaqimu minhu wa yu'afiyahu in kana kadziban. Karena kalau dia misalnya berdusta, dia itu meyakini bahwa yang dia sebutkan dalam sumpahnya itu mampu untuk memberi balasan atau hukuman kalau dia berdusta. Maka ada orang dulu, ada seorang syekh bercerita, ada orang dia di pengadilan bersumpah ya, lalu dia bersumpah dengan nama Allah padahal dia dusta. Maka hakim memerintahkan dia, coba sumpahnya jangan menyebut nama Allah tapi sebut nama wali, yang wali itu di negeri tersebut sangat diagungkan, misalnya wali Abdul Qadir Jailani atau wali Badawi atau Rafi'i. Coba sumpah dengan nama Badawi misalnya. Ternyata apa para jamaah sekalian? Dia ternyata tidak berani karena dia meyakini kalau bohong saya nanti akan kualat kepada wali ini. Itu sebabnya. Sehingga dia itu kok kalau kepada Allah kok berani gitu, dia bersumpah demi Allah ya, karena dia mungkin memahami kalau Allah itu pemaaf, kalaupun nanti dusta atas nama Allah cukup dimaafkan, tapi kalau wali takut dia kualat sehingga tidak berani. Akhirnya sang hakim tahu kalau dia berdusta. Tapi hakim ini kalau menurut saya juga salah. Ya kan? Karena dia menyuruh orang berbuat syirik, sumpah menyebut nama wali, kan syirik ini. Cuman mungkin maksud hakim supaya supaya ketahuan ini orang dusta tidaknya gitu. Supaya yakin orang ini berdusta atau tidak. Nah, ini bagus perkataan Hamid Al-Faqih ini rahimahullah. Jadi larangan bersumpah dengan nama selain Allah ya. Kenapa? Karena hakikat sumpah itu tujuannya adalah dalam rangka untuk menegaskan
dan meyakinkan ucapan orang yang bersumpah dengan bersumpah menyebut nama yang disumpahkan tersebut, dia yakini mampu memberikan balasan atau hukuman kalau dia berdusta. Ya, ini kalau saya berdusta, saya berani dihukum oleh Wali Abdul Qadir Jailani misalnya, karena saya bersumpah dengan menyebut nama dia. Demi Abdul Qadir Jailani saya tidak melakukan ini itu. Nah, itu para jemaah meyakini dia itu berarti Syekh Abdul Qadir Jailani demikian agungnya sehingga mampu mendatangkan bahaya, mampu menghukum dan semisal. Dan ini kesyirikan karena yang mampu menghukum hanya Allah, yang mampu mendatangkan kewalat hanya Allah. Sebenarnya yang harus kita takutkan, kita kewalat itu takut kewalat kepada Allah. Kalau kita berbuat dosa kepada Allah, takut kita kewalat hidup ini. Itu sebenarnya yang harus kita tekankan, bukan kepada wali. Maka ada orang kalau lewat kuburan wali, gempor, jalan pelan-pelan, bahkan sampai ngesot jalannya, atau menunduk. Itu kan menunduk hanya kepada Allah, kita ruku, sujud. Tapi dia nunduk ketika lewat kuburan wali atau mendatangi kuburan wali. Bahkan sengaja di beberapa tempat ada kuburan itu, sengaja pintu masuk ke kuburnya sengaja dibuat pendek agar orang jongkok dulu masuk kuburan tersebut. Sengaja dibuat seperti itu. Secara otomatis orang masuk kuburan itu melewati pintu yang pendek sehingga harus membungkukkan. Ada yang seperti itu. Dan ada syaratnya kalau datang ke kubur wali ini harus ngesot jalannya, harus merangkak jalannya, harus jalan merangkak, tahu ya, jalan dengan lututnya gitu. Karena mengagungkan kuburan ini bahaya cuma. Ini hanya dilakukan untuk Allah saja. Kita sujud hanya untuk Allah, kita ruku hanya untuk Allah, dan kita takut kewalat hanya kepada Allah. Jadi jenengan misalnya melanggar perintah Allah, ya, itu harus takut kewalat, dan hakikat kewalat kalau kita berbuat dosa kepada Allah. Tapi banyak orang yang kalau berbuat dosa nggak takut kewalat. Dosa itu kewalat, percuma membawa sial dosa itu dunia ya akhirat. Ya. Makanya para ulama salaf sering mengatakan kita katanya sampai kalaupun ada tikus masuk rumah itu karena sebab kita berbuat dosa kepada Allah. Istri kita nakal, anak kita nakal, istri kita berbuat yakni durhaka kepada suaminya. Itu karena sebab suami itu berbuat maksiat kepada Allah. Jadi maksiat kita kepada Allah akan pengaruh dalam kehidupan rumah tangga kita. Akan pengaruh kebahagiaan rumah tangga kita, pengaruh terhadap rezeki rumah tangga kita, jemaah. Kenapa rezeki kita seret selalu? Karena maksiat dosa yang dilakukan. Maka segera dosa itu taubati dan segera kita waspada, hati-hati, harus kita takut kewalat, takut kita ini sial dengan sebab melakukan dosa dan maksiat, ya. Baik. Walidzalika yura aktsarul 'ama yahlifuna billahi kadziban ghairu ma mubalin. Oh, bagus sekali perkataan beliau ini. Oleh karena itu banyak di antara orang-orang awam yang mereka bersumpah dengan menyebut nama Allah dan dusta, dia tidak peduli. Tidak peduli. Fa idastuhlifu biman yu'azzimunahu, namun ketika dia bersumpah dengan orang yang mereka agungkan fil mauta, dari orang-orang yang telah mati, wal auliya seperti wali, wa ya'taqiduna lahu asirra wa tasarrufa, dan dia meyakini para wali yang mereka yakini bahwa memiliki yakni rahasia dan peran, maka taka'u wa saddaqu, sehingga mereka akan menjadi takut dan akan berkata jujur dalam sumpahnya. Ya, seperti tadi yang saya katakan, ada seorang hakim tadi, ya. Ini mungkin di Mesir ini ceritanya. Karena di Mesir juga banyak kesyirikan, kuburan-kuburan wali di Mesir banyak, ya, seperti di negeri kita. Di negeri kita juga demikian, sama seperti di Mesir, keadaannya persis. Ya, kuburan-kuburan wali di Mesir ada wali Badawi, wali Rafi'i, dan misalnya di kita juga ada istilah wali Songo, didatangi dalam setiap bulan-bulan tertentu, ya. Itu tidak boleh, Bapak Ibu sekalian. Mendatangi kubur di bulan tertentu berarti menjadikan kuburan sebagai tempat perayaan. Yang Nabi katakan, la taj'al qabri idan, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Apa arti tempat perayaan? Yang senantiasa didatangi di bulan tertentu, di bulan Rajab misalnya, di bulan Sya'ban misalnya. Ini tidak boleh menjadikan kuburan sebagai tempat perayaan, dan itu kuburan Nabi yang Nabi larang. Jangan jadikan kuburanku, kata Rasulullah. Bagaimana dengan kuburan yang di bawah beliau?
kemuliaannya, wali dan yang semisal. Jadi ziarah kubur itu Bapak Ibu nanti akan kita bahas, tidak boleh melakukan sengaja safar, itu tidak boleh. Ziarah kubur itu adalah ziarah kuburan yang ada di tempat kita. Kuburan di desa kita, di kampung kita, di kota kita, tidak boleh safar. Kenapa nggak boleh safar? Karena kalau safar berarti meyakini kuburan ini lebih afdol, ada sesuatu yang mulia di situ. Sementara kuburan itu di muka bumi ini tidak ada yang namanya kuburan mulia, kuburan berkah, tidak ada. Makanya tidak boleh, apalagi sampai ibadah di kuburan itu, sholat misalnya kan dilarang oleh Nabi. La tusallu ilal kubur wa la tajlisu 'alaiha. Jangan kalian sholat menghadap kubur, jangan kalian duduk di atas kubur. Nah, Nabi SAW, Nabi melarang an yujassasal qabru, Nabi melarang untuk menembok kuburan, wa yuktaba 'alaiha, Nabi melarang menulisi kuburan, wa yubna 'alaiha, Nabi melarang membangun kuburan. Dan apa itu kuburan Bapak Ibu sekalian? Kuburan itu adalah kullu maudhi'in, sebuah tempat, setiap tempat yang disediakan untuk ngubur manusia, walaupun kuburan di situ cuman baru ada satu. Jadi ada tanah 1 hektar yang disediakan untuk ngubur orang, tanah 1 hektar ini. Lalu di situ ada satu kuburan. Maka kita tidak boleh sholat di tanah yang 1 hektar ini, walaupun jauh dari kuburan yang satu tadi. Karena tanah yang 1 hektar di wilayah di dalam lingkup tanah yang 1 hektar itu hukumnya hukmuha wa hukmuhu hukmuha. Hukumnya di dalam itu adalah kuburan. Jelas jemaah? Jadi bukan berarti sholat di kuburan itu sholat menghadap kuburan saja, tidak. Walaupun tidak jauh dari kuburannya, tapi itu adalah tanah makam, tanah yang disiapkan untuk ngubur orang, itu namanya kuburan yang dilarang kita sholat di situ. Maka wajib bagi para penguasa, para pemerintah, tanah kuburan itu, para aparat ya, kaum muslimin kerjasama secara umum, tanah kuburan itu memang harus dibedakan, harus dipenggal, harus ada temboknya, itu lebih bagus. Supaya membedakan antara ini tanah kuburan yang tidak boleh melakukan hukum di situ dengan tanah di luar kuburan yang boleh melakukan hukum di situ. Contoh, sholat dimanapun boleh selain kuburan, kan gitu kata Nabi. Al-ardu kulluha masjidun, bumi Allah semuanya tempat sholat, ilal hammam wal maqbarah, kecuali hammam dan kuburan. Maka ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, boleh enggak ini kita kurban, menyembelih kurban itu saking hewannya banyak ya, sehingga kurban itu kita memang dekat dengan makam, sehingga ketika kurban itu sebagian hewan ya, supaya cepat kita sembelih juga di tanah makam. Maka saya katakan tidak boleh. Bahkan ulama sampai melarang ada tempat wudhu, ada keran wudhu, ada keran berwudhu di tanah makam kuburan, tidak boleh. Karena untuk apa faedahnya? Untuk apa faedahnya para jemaah? Justru akan memfasilitasi orang untuk sholat di kuburan tersebut. Maka sampai gitu ulama kita, maka menyembelih tidak boleh. Apapun ibadah di kuburan tidak boleh. Karena kaedahnya al-aslu ma yuf'alu fil maqabir at-tauqif 'alal adillah. Bahwa amalan apapun yang dilakukan di kuburan maka tidak boleh kecuali ada dalil. Apa contoh yang ada dalilnya? Sholat jenazah. Sholat jenazah itu ibadah dan itu boleh di kuburan karena ada dalilnya. Adapun sholat biasa yang ada sujudnya, sedekah, zakat, ya, menyembelih kurban atau berdoa, baca Quran, ini semua di kuburan tidak diperbolehkan. Dan hukum asalnya sholat, ibadah apa yang dilakukan di kuburan itu wajib patokannya dalil. Sementara sekarang kaum muslimin berbondong-bondong ke kuburan untuk sholat, berbondong-bondong ke kuburan untuk doa kepada Allah. Kalau mendoakan mayit itu lain, ini berdoa minta rezeki kepada Allah, namun di kuburan, datang ke kuburan tertentu. Jelas ya, ya? Maka termasuk hal-hal yang dilarang di kuburan, meninggikan kuburan lebih dari 1 jengkal itu tidak boleh, dan ini kata Imam Syafi'i. Jadi dalam perkataan Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um itu beliau melarang meninggikan kuburan melebihi 1 jengkal. Jelas jemaah? Sekarang malah subhanallah kuburan-kuburan malah dibangun lebih, bukan 1 jengkal saja, lebih. Nah, ini termasuk dilarang menulisi kuburan.
Ustaz, masa nggak boleh? Kita kan memberi tanda, ditulisi namanya Fulan bin Fulan. Kalau dibolehkan menulis nama, nanti minta izin lagi menulis tanggal lahir, tanggal wafat. Kalau dibolehkan pula nama, tanggal lahir, tanggal wafat, nanti akan dituliskan biografi mayit di situ. Dan ketika mayitnya orang soleh, nanti akan ditulis kesolehan-kesolehannya. Sehingga kalau mayit dianggap dalam tanda kutip punya kelebihan, keluar biasaan, punya karomah, nanti akan ditulis karomah itu di situ, sehingga orang yang membaca nanti generasi-generasi belakangan akan meyakini berarti mayit ini adalah wali, dan kalau wali berarti kuburannya harus diagungkan, sehingga terjadilah apa yang dilarang oleh agama. Maka Islam menutup pintu rapat-rapat yang menuju kepada kesyirikan berkaitan kuburan. Menulis di kuburan tidak boleh. Taib, apa boleh memberi tanda? Boleh memberi tanda kalau ini kuburan keluarga kita, boleh. Tapi jangan dengan tulisan. Dengan apa tandanya? Ulama memberikan kelonggaran kalau meletakkan atau mengecat dengan warna tertentu. Misalnya dicat ada tanda cat sedikit ya. Dikasih tanda cat warna merah misalnya, atau warna kuning, atau warna hijau, atau warna apapun di batu kuburan tersebut, di batu nisan tersebut, boleh. Ustaz, nih orang juga nanti tandanya merah, ya ke antum pakai hitam sedikit. Yang penting tanda lah, wis aja mah. Yang penting jangan dinamai. Ya. Baik, maka ajma'al ulama, halaman 61. Ijma' para ulama ala annal yamin la takun illa billahi au bisifatihi. Sumpah itu tidak boleh kecuali dengan menyebut nama Allah atau sifat, menyebut sifat Allah. Jamaah, boleh tidak kita bersumpah dengan nama Al-Quran? Jamaah, sekarang Al-Quran itu kalam Allah bukan? Akidah ahli sunnah, Al-Quran kalamullah. Al-Quran kalamullah. Kalamullah sifat Allah bukan? Sifat Allah. Berarti Al-Quran adalah sifat Allah. Maka boleh bersumpah dengan nama Al-Quran dengan mengatakan wal Quran, demi Al-Quran, boleh. Tapi boleh tidak bersumpah dengan nama mushaf, demi mushaf Al-Quran, mushaf. Ya jemaah, mushaf itu kalam Allah atau bukan? Mushaf. Mushaf itu makhluk. Ya kan, kertas mushaf itu. Cuman terkandung di dalamnya kalamullah. Maka apa yang terdapat dalam mushaf itu adalah kalamullah, tapi mushafnya sendiri maka itu adalah kertas makhluk. Maka kalau bersumpah dengan nama mushaf, jika ini perlu dirinci, kalau yang dimaksudkan mushafnya ini benda, maka tidak boleh karena bersumpah dengan makhluk berarti. Tapi kalau bersumpah dengan menyebut demi mushaf yang dimaksud oleh dia mushaf yakni kalamullah, maka boleh. Tapi perkataan seperti ini membuat orang itu jemaah, membuat orang itu harus bertanya-tanya ini maksudnya apa. Maka perkataan yang ada kemungkinan seperti itu sebaiknya ditinggalkan. Jelas jemaah? Sebaiknya ditinggalkan kalau bersumpah dengan nama mushaf, walaupun tujuannya apa itu nanti tergantung. Kalau tujuannya mushaf ini makhluk, karena mushaf itu bisa makhluk, bisa juga mushaf itu kalamullah, karena yang ada dalam mushaf apa? Kalam Allah. Seperti saya membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang saya baca kalamullah atau makhluk? Kalamullah yang saya baca. Tapi suara saya makhluk atau kalamullah? Suara saya makhluk. Maka ulama memberikan kaidah bahwa lafzul qari makhluk, ya, lafadznya sang qari adalah makhluk, tapi yang dilafadzkannya adalah kalam Allah. Jadi kalau begitu hindari saja bersumpah dengan sesuatu yang ada kemungkinan maksudnya bisa salah bisa benar. Tapi kalau bersumpah dengan nama Al-Quran, ya wal Quran boleh. Boleh tidak mengatakan Robnya Quran. Boleh tidak mengatakan seperti demi Robnya Ka'bah. Demi Robnya Ka'bah boleh, ya kan, karena maksudnya Rob Ka'bah adalah Allah. Tapi kalau Rob Quran boleh tidak? Tidak boleh, karena kalau Rob Quran berarti Quran itu makhluk, sementara Quran bukan makhluk tapi kalamullah.
Jelas ya? Baik. Wa ajma'u 'alal man'i minal halifi bighairihi, dan ulama ijma' sepakat bahwa larangan bersumpah dengan menyebut nama selain nama Allah. Baik, ada beberapa catatan para umat sekalian, para Bapak Ibu yang dirahmati Allah, halaman 62. Pertama, man akhta'a wa halifa bighairillahi bila qasdin aw ta'ammudin, siapa yang melakukan kesalahan dan bersumpah namun tanpa sengaja, ya, maka falyakul fin nafsil lahdhah la ilaha illallah, maka hendaklah dia saat itu juga untuk mengucapkan la ilaha illallah, yang bersumpah dengan selain Allah tanpa sengaja, ya, maka dia ucapkan segera la ilaha illallah. Ada hadisnya di sini dari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Man halafa minkum faqala fi halifihi wallati wal uzza, siapa yang sumpah di antara kalian lalu dalam sumpahnya mengatakan demi Lata demi Uzza, maka falyaqul la ilaha illallah, maka dalam mengucapkan la ilaha illallah. Lalu wa man qala li sahibihi ta'al uqammirka falyatasaddaq bi syai', kalau ada orang yang mengatakan kepada saudaranya, mari ke sini, kemari, aku akan bermain judi denganmu, maka hendaklah dia bersedekah dengan sesuatu, ya. Jadi ini perkataan-perkataan yang kadang hati-hati di dalam pergaulan, Bapak Ibu sekalian. Boleh enggak kalau orang mengucapkan begini, saya mengambil atau mendapatkan ilmu dari kehidupan? Boleh tidak? Al-jawab, ilmu itu kan semua datang dari Allah, ya, ilmu. Tapi kalau dia bermaksud mengatakan alamat nil hayah, ini bahasa orang Arab sebenarnya. Di kita ya kadang jarang lah, cuman mungkin yang semakna ada. Jadi ungkapannya begini, alamatni al-hayatu, kehidupan telah mengajari aku. Nah, kalau yang dimaksud kehidupan, yakni yang telah mengajari, sementara yang tidak mengajari kecuali Allah, tentu ini nggak boleh. Tapi kalau yang dimaksud kehidupan ini, yakni pengalaman-pengalaman, kan gitu, orang berjemaah dapat ilmu dari pengalaman-pengalaman, maka kalau ini ungkapannya maka dibolehkan. Jadi pengalaman, ini kehidupan maknanya pengalaman-pengalaman, maka dibolehkan karena memang manusia mengambil ilmu dari pengalaman, ya, ini boleh. Baik, yang kedua para ikhwan, al-halifu bil Quran jaiz ala tafsil, bersumpah dengan Al-Quran adalah boleh namun dengan rincian. Idza kana maksud Quran di sini maksudnya yakni apa? Maksudnya mushaf maksudnya. Idza kana maqsadul halif bil Quran an yahlif alal jildati, kalau maksud bersumpah dengan Quran, yang dimaksud Quran yakni jildah, kulit, awil waraq atau kertas, karena kan Quran ada yang bahannya dari kulit, bahannya kertas, awil madad, madad yakni tinta, maka fahada ghair jaiz, maka kalau begitu enggak boleh, fa huwa minasyirik, nah itu kesyirikan karena bersumpah dengan makhluk. Amma in kana maqsadul halif bil Qur'ani, adapun kalau maksud yang dimaksudkan orang bersumpah dengan Quran yakni yahlif bi kalamillah, yakni sumpah dengan kalam Allah, karena Al-Quran kalam Allah, maka fahada masyru', maka ini boleh. Maka orang kalau bersumpah dengan nama Al-Quran, wal Quran, ya, maka ini dirinci. Nah, di dalam fatwa Al-Aqidah disebutkan wa amal halifu bil Qur'anil Karim fa innahu la ba'sa bihi li'anna al-Qur'anal Karim kalamullah. Cuman kalau kemarin saya dapat ilmu dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili waktu daurah kemarin di Trawas, itu beliau bahas masalah ini. Kata beliau, bersumpah dengan Quran boleh. Yang dirinci itu adalah ketika orang bersumpah dengan mushaf. Kalau mushaf itu yang dirinci tadi kata beliau. Tapi kalau Quran kalamullah, sudah Quran itu kalamullah. Tapi kalau mushaf maka bisa maksudnya kalamullah, bisa maksudnya makhluk karena kertas, kulit atau tinta, itu cuma. Maka itu yang dirinci. Baik. Karena Quran kalamullah takallama bi haqiqatan. Makanya sekarang kalau saya kasih jenengan teka-teki ini, tolong dijawab. Mana yang afdal? Quran atau Nabi Muhammad? Quran atau Nabi Muhammad yang afdal? Jawabannya, pertanyaannya sudah salah.
Karena Quran kalam Allah. Bagaimana sifat Allah diabdul-abdulkan dengan makhluk, yaitu Nabi Muhammad? Jadi pertanyaan sudah keliru. Jadi jawabannya apa? Pertanyaannya salah, gitu aja. Cuman kalau ada orang yang kecelek menjawab Nabi Muhammad afdal daripada Quran. Kenapa? Karena Quran yang bawakan Nabi Muhammad, benar Muhammad lebih afdal. Dia tidak paham akidah bahwa Quran kalam Allah, bukan makhluk. Tapi kalau ini ditanyakan kepada orang Mu'tazilah yang mengatakan Quran adalah makhluk, mereka akan mengatakan yang afdal siapa? Nabi Muhammad. Karena mereka meyakini kalau Quran makhluk, bukan kalam Allah. Baik. Jadi Al-Quran itu kalamullah, takalam bihi, Allah berbicara melalui Al-Quran hakikatan, secara hakiki, bilafzihi, lafad-lafadnya, muridan lima'nahu, dan juga Allah memaksudkan maknanya. Ini akidah ahli sunnah berbeda dengan Asy'ariyah. Kata Asy'ariyah, Al-Quran itu kalamullah tapi makna, bukan lafadnya, bukan hurufnya. Sehingga lafad hurufnya Quran kalau menurut Asy'ariyah bisa itu Nabi Muhammad punya lafad punya huruf, atau Jibril punya lafad punya huruf. Tetapi kalau Allah hanya menyampaikan makna, bisa kepada Jibril lalu Jibril yang mengungkapkannya, atau kepada Nabi Muhammad dan Muhammad yang mengungkapkannya. Dan ini kebatilan. Yang benar Quran itu kalamullah, lafadnya, maknanya, huruf-hurufnya yang didengar oleh Jibril. Jadi Jibril enggak menambah-nambah. Nabi Muhammad tidak menambah-nambah, itu semuanya huruf, kalimat, kata-kata, semua dari Allah. Mausufun bil kalam, yang dia Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat kalam, maka fa'alaihi yakun al-halif bil Qur'anil Karim halafan bi sifatin min sifatillahi taala. Fahuwa wa dzalika jaiz. Berarti kalau bersumpah dengan nama Al-Qur'an berarti bersumpah dengan salah satu sifat Allah, itu kalam, dan itu bolehkan. Baik, berikutnya para jemaah sekalian, yang keenam, kesalahan perempuan di dalam berakidah adalah an-nadru li ghairillah, bernadar untuk selain Allah. Bapak Ibu, nadar itu artinya secara bahasa adalah at-takhwif wal indar, yakni menakut-nakuti atau mengancam. Itu nadar secara bahasa. Ya. Adapun secara istilah, nadar itu adalah ijabu malaisa biwajibin lihudusi amrin, mewajibkan sesuatu yang asalnya enggak wajib karena kejadian sesuatu. Misalnya ada ingin sembuh dari sakit, maka dia mewajibkan diri, padahal enggak wajib asalnya. Maka kalau nadar itu hal yang memang sudah wajib, itu enggak nadar namanya. Saya bernadar kepada Allah nanti akan sholat maghrib. Lah sholat maghrib masih enggak nadar, ya wajib toh. Jadi nadar itu perkara yang asalnya enggak wajib, bisa sunnah, bisa mubah. Contoh cukur rambut itu mubah, ketika nadar menjadi wajib akhirnya. Kalau sembuh sakit saya akan cukur rambut, maka cukur rambut menjadi wajib bagi dia. Padahal tadinya enggak wajib, enggak sunnah. Atau yang amalan sunnah seperti sholat atau puasa. Kalau sembuh sakit saya akan puasa 3 hari karena Allah, maka puasa bagi dia apa hukumnya? Wajib. Jadi nazar itu mewajibkan sesuatu yang asalnya tidak wajib karena sebab tertentu. Dan nazar ini harus diucapkan Bapak Ibu, dan harus ada perkataan saya bernadar. Itu nazar. Itulah yang membedakan dengan niat. Niat itu nggak harus diucapkan, dan tidak harus ada kata-kata saya berniat. Niat itu beda dengan nazar. Nazar itu diucapkan dan ada pelafadan saya bernazar. Ya, ada kan orang melafadkan tapi tidak disebut nazar. Misalnya, nanti malam saya tahajud dah. Nanti malam saya tahajud lah, insya Allah lah. Itu nazar bukan? Nanti malam saya tahajud nazar bukan? Bukan, itu hanya rencana-rencana saja. Mau tahajud enggak urusan dia. Tapi kalau saya bernadar karena Allah nanti malam tahajud, berarti bagi dia tahajud hukumnya apa nanti? Wajib. Kalau enggak harus dibayar. Kalau disebut tahajudnya nanti malam, tahu gimana? Kalau disebut tahajudnya nanti malam, sementara nanti malam kok tidak, maka harus bayar kafarat.
Tapi nek tahajud yang nggak disebutkan nanti malam, misalnya saya bernadar karena Allah akan tahajud kapan? Ya kapan-kapan tidak jelas, maka dia berarti utang selamanya dia kepada Allah. Berat, makanya nadar itu dilarang. Naha Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil nadri. Nabi melarang nadar. Wa qala, dan beliau bersabda, la yustakhraju illa minal bakhil, la yaruddu syai'a. Nadar itu enggak nolak sesuatu pun. Jadi Bapak Ibu tolong diperhatikan, nadar itu tidak menolak sesuatu pun, la yaruddu syai'an. Tidak menjadi sakit menjadi sembuh, tidak. Enggak ada pengaruh sama sekali nadar itu, maka enggak perlu kita nadar-nadaran itu. Makanya kok bisa nadar katanya dilarang, tapi kok nadar ibadah? Nah, tolong sekarang dicatat kaedahnya. Tolong dicatat, ada 4 kaedah tentang nadar. Ya. Sementara kitabnya kita ndak baca dulu, kita sekarang ngaji tentang 4 kaedah tentang nadar. Kaedah pertama, man nadara, kaedah itu rumus. Ya, kaedah itu rumus. Man nadara li ghairillahi faqad asyrak. Siapa yang bernadar untuk selain Allah maka dia syirik. Ini satu. Dan ada dalilnya dalam hadis. Ini memang hadis betul. Ya. Terus kaidah yang kedua. An-nadru ibadatun bi'tibari sarfihi lillah. Nadar itu ibadah ditinjau dari memalingkannya untuk Allah, satu. Yang kedua, bi'tibaril wafa'i bihi. Nadar itu ibadah, yang kedua ditinjau dari menunaikannya. La bi'tibari asli iqaihi, bukan ditinjau dari memulainya. Ingat, nadar itu ibadah ditinjau dari 2 tinjauan. Satu, ditinjau dari menunaikannya. Yang kedua, ditinjau dari memalingkannya untuk Allah. Bukan ditinjau dari memulai nadar. Maka memulai nadar itu bukan ibadah. Memulai nadar bukan ibadah. Bahkan ada ulama yang melarang berdasarkan hadis Nabi. Berarti nadar itu ibadah dari sisi apanya? Dari sisi apanya? Dari sisi karena Allahnya, dan dari sisi dalam rangka menunaikannya jika sudah kadung nadar. Jadi nek wis kadung nadar maka menunaikannya menjadi ibadah. Tapi memulainya ndak ibadah. Contoh sumpah Bapak Ibu. Memulai sumpah itu bukan ibadah. Tapi ketika Bapak Ibu bersumpah dengan menyebut nama Allah, ketika kita butuh untuk bersumpah, maka ketika menyebut nama Allah menjadilah ibadah dia. Tapi mengawali sumpah bukan ibadah. Jelas di sini? Maka muslim kalau tidak ada hajat keperluan, ngapain nadar-nadar? Memberatkan diri nadar itu. Memberatkan diri nadar itu. Kalau lulus ujian saya, kalau sembuh sakit, lah jemaah. Kan biasanya kalau sembuh sakit saya nadar akan bersedekah 2 juta. Kenapa? Tidak sekarang saja, jangan nunggu sembuh sakit. Sekarang saja bersedekah 2 juta, nanti Allah akan sembuhkan penyakitnya. Maka betul kata Nabi, wala yustakhraju ila minal bakhil. Tidak keluar kecuali orang bakhil nadar itu. Kan bakhil itu namanya. Mau sedekah kalau apa? Kalau sembuh. Tidak sembuh, tidak sedekah-sedekah. Bakhil orang ini. Jelas ya? Jadi nazar itu dilarang. Dari sisi mana? Dari sisi memulai dan dari sisi bukan karena Allahnya. Ya. Jadi dalam hadis Ibnu Umar, innahu naha Nabi SAW ani nadar, Nabi melarang nadar. Jadi nadar itu ada nadar yang syirik, ada nadar yang maksiat. Nadar yang syirik mengatakan seperti saya bernadar untuk Syekh Abdul Qadir Jailani menyembelih seekor kambing, yang seekor kambing ini saya bagikan kepada fakir miskin. Tapi dia nadar untuk siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani. Harusnya dia bernadar, kalaupun mau bernadar tadi, harus bernadar pun untuk Allah. Maka bernadar untuk makhluk selain Allah, yakni
saya menyembelih seekor kambing sebagai bentuk nadar saya. Nadar saya peruntukan untuk Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini nadar yang syirik, dan syiriknya syirik besar karena beribadah ya untuk selain Allah. Adapun yang kedua, nadar yang haram. Apa bedanya? Nadar yang haram. Bedanya Bapak Ibu, kalau nadar yang syirik ini memang bernadar untuk selain Allah. Kalau nadar yang haram yakni bernadar untuk Allah tapi dalam perkara yang haram. Saya nadar karena Allah akan minum khamr. Yani minum khamr, nadar minum khamr mabuk, atau nadar berzina, dan dia peruntukan atau dikarenakan karena Allah. Ini namanya nadar yang haram. Jadi nadar yang haram ini masih koridor di dalam rangka karena Allah, tapi dalam perkara maksiat. Adapun nadar yang syirik bisa jadi itu nadarnya itu bersedekah, sedekah bentuk ibadah, tapi dipalingkan untuk Syekh Abdul Qadir Jailani. Kan menyembelih kambing lalu dibagikan fakir miskin dagingnya. Ini kebaikan bukan? Yani ini sedekah ibadah bukan? Ibadah. Tapi kan diperuntukkan untuk apa? Untuk siapa? Untuk Syekh Abdul Qadir Jailani. Baik. Maka sekali lagi Nabi bersabda, la tandiru, jangan kalian bernadar. Fa inna nadra la yughni minal qadari syai'an. Karena nadar itu tidak pengaruh kepada takdir sedikit pun. Tidak menjadi yang sakit jadi sembuh gara-gara nadar, tidak. Yang mau ujian jadi lulus gara-gara nadar, tidak. Ya jemaah. Makanya nadar itu juga tidak harus bersyarat kalau sembuh, kalau. Nadar itu kan mutlak juga boleh. Misalnya saya bernadar untuk Allah nanti malam akan tahajud 11 rakaat. Boleh. Tapi itu tetap ulama melarang karena memberatkan diri. Loh kenapa wong tahajud hukumnya sunnah, tidak wajib. Tapi ketika dia bernadar dia menjadi wajib. Kalau mati berarti dia berdosa meninggalkan kewajiban. Maka nadar itu Bapak Ibu harus dikeraskan, kalau bisa diperdengarkan kepada ahli waris kita. Bahkan kalau nadari perkara besar ya harus di hadapan notaris sekalian. Ya supaya apa? Supaya nanti kalau kita meninggal dan belum tertunaikan, ya ahli waris kita akan menunaikan nadar kita. Gitu. Tapi ya tidak harus kalau sampai di depan notaris ya jemaah. Sing penting kan kerabat atau keluarga kita mendengar kalau kita nadar. Misalnya saya bernadar akan menyembelih seekor kambing untuk Allah. Kapan? Ketika hari raya kurban misalnya. Lalu dia meninggal, maka keluarga mayit ini harus berkurban untuk mayit tadi. Jadi berkurban untuk mayit itu boleh dikhususkan kalau nadar. Kalau kurban biasa nggak boleh, nggak perlu. Karena kita berkurban itu untuk semua kita dan keluarga kita, baik yang sudah meninggal termasuk di dalamnya. Jelas Bapak Ibu? Jadi tidak perlu mengkhususkan kurban untuk mayit kecuali kalau bernadar. Dan kaidah yang ketiga Bapak Ibu sekalian tentang nadar adalah man nadara an yuti Allah falyuti'hu. Siapa yang kadung nadar untuk mentaati Allah maka tunaikan, wajib tunaikan ketaatan tersebut. Namun sebaliknya wa man nadara an ya'si Allah fala ya'sihi, namun nadar untuk maksiat maka tidak boleh ditunaikan. Dan yang keempat kaidah dalam nadar adalah la nadra fi maksiatin wa kafaratu yamin. Tidak boleh nadar dalam maksiat dan wajib batalkan serta bayar kafarat, yaitu kafarat sumpah. Jelas? Jadi menunaikan nadar itu ada 4 hukum. 1, hukumnya wajib jika nadar itu perkara ketaatan kepada Allah. Ya, idza kana nadru fil wajibat fa hukmul wafa'i bihi wajib. Kalau nadar dalam perkara kewajiban, dalam perkara ini ketaatan, maka hukum menunaikannya wajib. Nadar sholat, nadar puasa, nadar sedekah, maka wajib ditunaikan. Yang kedua, an-nadru fil maksiat fa hukmul wafa'i bihi haram wa kafaratu yamin. Nadar dalam perkara maksiat maka menunaikannya hukumnya haram dan wajib bayar kafarat. Seperti saya kalau sembuh sakit saya akan
menampar mertua misalnya. Nampar mertua, ya. Apa hukumnya? Dosa besar. Ya, maka kalau sudah kadung nadar begitu, tidak boleh ditunaikan dan wajib bayar kafarat. Dan kafarat nadar, kafarat sumpah. Memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian. Kalau tidak mampu baru boleh puasa 3 hari berturut-turut. Jadi tidak boleh puasa dulu sebelum mampu memberi makan. Dan ingat, jangan sembarangan loh ini. Harus miskin. Maka hati-hati, namanya fidyah, namanya kafarat, sumpah kafarat nadar, harus miskin yang diberi makan. Banyak loh yang diberi makannya tidak miskin. Ini tidak sah. Maka jenengan harus hati-hati kalau bayar fidyah. Fidyatun ta'amu miskin. Makanan bagi orang miskin. Bukan orang biasa. Kalau memberi makan sodako biasa, boleh orang kaya pun. Tapi kalau fidyah itu khusus. Jadi hati-hati. Tidak boleh sembarangan. Dan utamakan kerabat, boleh asal miskin dia. Jelas ya? Jadi jangan dulu milih puasa sementara dia masih mampu memberi makan. Ya. Terus yang ketiga, menunaikan nazar itu dalam perkara yang makruh. Maka fa hukmul wafa'i bihi makruhun. Maka menunaikannya juga dalam makruh. Contoh, saya bernadar untuk minum sambil berdiri. Saya bernadar untuk makan bawang putih. Maka ini makruh. Jangan. Ya. Atau apa saja contoh perkara makruh. Ya. Maka tidak boleh bernadar. Maka hukum menunaikannya pun makruh. Bagaimana kalau kita menunaikannya? Boleh, tapi itu kurang baik. Tapi boleh, tidak perlu bayar kafarat. Beda dengan yang haram. Ya, yang haram maka menunaikannya haram mutlak, nggak boleh. Kalau melakukannya berdosa malah. Yang keempat terakhir, an-nadru fi al-mubahat fa hukmul wafa'i bihi al-mukhayyar. Nadar dalam perkara mubah. Seperti saya bernadar kalau sembuh sakit saya akan makan pecel, saya akan gundur rambut. Ini perkara mubah. Maka nadar seperti ini apa hukum menunaikannya? Mukhayyar. Boleh memilih antara menunaikan atau membatalkan. Cuma kalau membatalkan wajib bayar kafarat. Padahal cukur rambut itu kan perkara mubah. Iya, tapi karena sudah kadung dinadarkan menjadi apa? Menjadi wajib. Kalau tidak bayar kafarat. Ya, demikian. Inilah 4 kaidah tentang nadar. Kita baca. Kharaja alaina fi hadzal zaman, telah keluar di zaman kita ini ba'dun nisa, sebagian wanita. Hadahunallah, semoga Allah memberi hidayah kepada mereka. Yaitu apa? Tanduru, mereka bernadar lakin li ghairillah, akan tetapi untuk selain Allah. Fataqul idahunna, maka salah seorang dari Bapak Ibu, kata Imam Syafi'i, kalau ada orang bernadar dengan nadar yang syirik, seperti nadar untuk Syekh Abdul Qadir Jailani, untuk wali yang telah mati, maka Imam Syafi'i mengatakan itu cukup bertobat, tidak boleh, tidak perlu bayar kafarat. Kenapa jemaah? Tapi kalau nadar yang haram bayar kafarat. Harusnya kan nadar yang syirik kan nadar yang berat, harusnya kan lebih pantas bayar kafarat. Justru tidak, kata para ulama. Nadar yang syirik ini sudah batal syahadatnya, jadi tidak bisa ditebus dengan kafarat, tapi ditebus dengan taubatan nasuha atau dengan mengucap 2 kalimat syahadat lagi. Jadi ada khilaf ulama, apakah cukup dengan taubat tanpa perlu syahadat ulang, atau harus syahadat ulang karena sudah syirik keluar dari Islam. Maka ada khilaf ulama. Sehingga yang jelas ulama tidak mensyaratkan harus bayar kafarat. Kenapa? Karena kekufuran itu percuma, kafarat tidak akan hilang gitu. Tidak akan tembus. Tembusnya kecuali dengan dia bertaubat kepada Allah atau dengan bersyahadat ulang di hadapan kaum muslimin. Ya. Cuman walau alam Bapak Ibu sekalian, kalau saya lebih cenderung kepada pendapat ulama yang cukup taubat tanpa kafarat, tanpa syahadat. Kenapa? Karena orang yang berbuat syirik itu
itu memang membatalkan keislaman, tapi tidak seperti orang yang murtad pindah agama. Kalau ada orang yang murtad pindah agama, masuk Kristen, masuk agama lain, maka ketika taubat masuk Islam lagi harus syahadat ulang memang. Jelas? Seperti orang Islam yang masuk aliran Ahmadiyah, ulama mengatakan syaratnya harus syahadat ulang kalau masuk Islam lagi. Karena orang yang masuk agama Ahmadiyah yang meyakini Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, ini kekufuran. Berarti seolah itu bukan agama Islam Ahmadiyah. Jadi Ahmadiyah itu dihukumi sesat kafir, Ahmadiyah ini. Maka yang masuk Ahmadiyah harus syahadat ulang ketika taubat masuk Islam. Yani taubat maksudnya kembali kepada ajaran yang benar, ajaran Islam. Tapi orang yang masuk aliran sesat, masuk Khawarij, masuk Syiah, walaupun Syiah agama kekufuran, tapi kalau taubat dari Syiah cukup dia bertobat kepada Allah. Beda dengan masuk agama Ahmadiyah. Karena Ahmadiyah terang-terangan mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad, itu Mirza Ghulam Ahmad, nabi dari India. Kok aneh ya nabi wong India ini jam. Berarti nanti bahasanya ya bahasa India. Mere ke ceng he peting tumhare ke he. Kok mosok nabi kaya ngono. Lalu salawatnya ya salawat India. Baik. Nah, jelas ya, kita lanjut. Lakin legairillah, namun untuk selain Allah mereka bernazar. Fataqulu ihdahunna, maka salah seorang dari mereka para wanita mengatakan, dastatu syam'in li ummi Hashim. Ini kebiasaan di Arab situ, ya. Muallif ini orang Mesir kayaknya. Muallif ini Syekh Ahmad Abu Nada ini orang Mesir. Jadi kejadian-kejadian di Mesir dan semisal. Dastatu syam'in li ummi Hashim. Apa artinya? Dastatu syam'in. Dastatu itu satu lusin. Syam'in lilin li ummi Hashim untuk Ummu Hashim. Yani dia bernadar untuk menyalakan satu lusin lilin gitu ya untuk Ummu Hashim. Atau dia mengatakan, lau hadasa kadza, seandainya terjadi begini, au syafallahu wahidi, atau misalnya Allah menyembuhkan mengobati wahidi. Wahidi itu kejombloanku. Jadi wahidi itu jomblo sendiri gitu. Jadi ada orang yang jomblo, wanita jomblo nggak laku-laku, dia ngomong begitu, kalau Allah memberiku jodoh, au jaa fulan minas safar, atau kalau seandainya si fulan datang dari safar, wada'tu nuqudan fi sundukin nudhur li syekhil fulani, maka saya akan meletakkan uang di kotak amalnya, kotak nadarnya milik Syekh fulan. Ini pokoknya nadar untuk selain Allah lah, ini intinya begitu. Maka Al-Imam An-Suyuti rahimahullah mengatakan, hadza nadrun ma'siyatun bi ittifaqil ulama. Ini nadar maksiat, maksud maksiat yakni dosa, yakni syirik. Menurut kesepakatan para ulama, la yazujul wafa'u bihi, tidak boleh menunaikan nadar tersebut, bal alaihi kafaratu yaminin inda katsirin minal ulama. Bahkan wajib atasnya kafarat sumpah menurut kebanyakan ulama, minhum Ahmad wa ghairuh, di antaranya Ahmad dan selainnya. Ini perkataan Imam Suyuti perlu digarisbawahi. Sebagaimana tadi kita katakan bahwa nadar ada syirik, ada maksiat. Ini jenisnya bukan nadar maksiat, sehingga tidak perlu kafarat sebagaimana kata Imam Syafi'i. Tapi demikianlah ulama bisa jadi beda pendapat. Kata Imam Ahmad harus bayar kafarat juga. Namun yang benar cenderung apa yang dikatakan Imam Syafi'i. Kalau nadar yang syirik tidak ada kafarat, tapi cukup taubat. Ada ulama yang mengatakan harus masuk Islam atau harus mengucap 2 kalimat syahadat lagi. Baik. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala kama fil majmu'il fatawa. Berkata Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa, wa lihada la yushra' bi ittifaqil muslimin an yandura lil masyahid. Oleh karena itu tidak disyariatkan berdasarkan kesepakatan umat Islam, kesepakatan para ulama, tidak boleh bernadar untuk masyahid, untuk makam-makam keramat. Yani maksud keramat yang dianggap keramat oleh manusia. Karena kalau syariat tidak ada menganggap ada makam yang keramat, enggak ada. Allati 'alal kubur, yang ada di atas kuburan, la zaitun, tidak minyak ya, wala syam'un lilin, wala darahim, tidak pula uang, yani yang dinadarkan tersebut atau yang dinadarkan, yang diserahkan, disedekahkan, wala ghairi dzalik, tidak pula yang lainnya,
walil mujawwirina indaha, dan juga para al-mujawwirin, para orang-orang yang menziarahinya kuburan tersebut, wa khuddamil kubur, atau para kuncen-kuncen kuburan. Jadi setiap kubur-kubur yang diagung-agungkan itu ada kuncen-kuncennya mesti. Wa man nadhara dzalik faqad nadhara ma'siyah. Maka siapa yang nadar seperti itu maka dia telah bermaksiat. Ya. Faqad akhraj al-Bukhari fi kitabil Aiman wan Nudhur. Imam Bukhari telah mengeluarkan hadis dalam kitab Aiman, kitab sumpah, wan Nudhur, dan kitab yakni bab tentang nadar-nadar dari Aisyah. Maka Nabi bersabda, man nadar an yuti Allah falyutihu, wa man nadar an ya'si Allah fala ya'sihi. Siapa yang nadar untuk taat kepada Allah maka tunaikan. Artinya kalau sudah kadung bernadar untuk ibadah taat maka tunaikan, wajib. Tapi kalau nadarnya maksiat maka jangan ditunaikan, namun harus membayar kafarat. Waqad ajmal ulama ala anna man nadara ta'atan li syai' yarjuhu. Sungguh para ulama telah bersepakat kalau ada orang bernadar untuk taat untuk sesuatu yang diharapkan, seperti apa? Misalnya ka'an syafi Allah maridan. Seperti kalau Allah menyembuhkan penyakit saya maka fa'alayya an atasadaq, saya bersedekah. Ya, atau yang kata-kata yang semisal, maka in hasala lahu ma'uliqan nadra ala husulihi, maka wajib untuk menunaikan nadar kalau sudah tercapai tujuan atau maksudnya tersebut. Berarti nadar itu ada dua ya, ada nadar yang bersyarat, nadar mu'allaq namanya. Jikalau itu nadar mu'allaq. Jikalau sakit, jikalau sembuh sakit, jikalau lulus ujian, ya, jikalau mencapai harta sekian, itu nadar mu'allaq. Ada nadar itu yang mutlak nggak menyebutkan apapun tapi mengatakan saya nadar untuk Allah puasa besok 3 hari. Nah, ini nadar yang mutlak. Ini dua-duanya terlarang, namun lebih terlarang lagi orang yang bersyarat tadi, karena berarti menunjukkan orang bakhil. Orang yang bakhil. Nah, mana dalil kalau nadar itu ibadah? Yani Allah memuji bukan yang nadar loh ya, memuji orang yang menunaikan nadar. Ingat di situ dalilnya. Allah tidak memuji orang yang memulai nadar, enggak, tapi orang yang menunaikan kalau sudah kadung nadar. Yufuna bin nadri wa yakhufuna yawman kana syarru mustatira. Ini dalilnya di surah Al-Insan ayat 7. Allah memuji ini orang yang menunaikan nadar. Demikian pula dalam surah Al-Baqarah. Ya. Apa saja yang kalian nadarkan Allah tahu, maksudnya Allah memuji orang yang menunaikan nadar. Nah, tapi saya kira bahasanya sama ya. Nanti kita masuk poin yang ke-7. Nah, ini poin penting Bapak Ibu, insya Allah saya akan bahas panjang lebar di pembahasan nanti berikut ya. Itu tentang masalah bagaimana adab-adab ziarah kubur, bagaimana ziarah kubur yang bisa jatuh kepada kesyirikan, jatuh kepada kebidahan, dan ziarah kubur yang disyariatkan. Ini poin yang ke-7 insya Allah, yaitu syaddur rihal ila kubur al-auliya wassalihin. Yani bersengaja menyiapkan perbekalan safar untuk menuju kubur wali, orang-orang soleh, dan berdoa ya kepada mereka. Ada yang berdoa kepada Allah namun di kuburan itu, ada yang berdoa langsung kepada ashabil kuburnya. Maka ini ada perincian, nanti kan kita bahas. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita pintu-pintu keilmuannya insya Allah. Tapi saya jawab pertanyaan Bu ya, sambil Ibu monggo kalau ada yang ditanyakan. Saya jawab pertanyaan dulu dari